Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat rahmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita masih mendapatkan karunia nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita tergolong menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Salawat dan salam semoga tetap tercurah melimpah kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh para pengikut setianya. Mudah-mudahan termasuk diantaranya adalah kita semuanya sebagai umatnya yang kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun berada, ya, dimanapun berada, aina ma kuntum. Aina ma kuntum. Kita bertemu di layar mimpi, layar YouTube ya. Kali ini sama-sama kita akan belajar tentang kajian kitab. Insya Allah ini kita akan lanjutkan terus kajian kitab Wasiyatul Mustafa. Kitab ini dikarang oleh seorang ulama yang sangat masyhur kewaliannya, yaitu Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Di dalamnya sangat-sangat banyak sabda baginda Nabi yang secara khusus diberikan dan diwasiatkan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Makanya disebut kitabnya sebagai Wasiyatul Mustafa atau wasiatnya Nabi Al-Mustafa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidina Ali secara khusus. Tapi nanti akan dibahas secara acak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita semuanya ya. Baik, kita akan baca salah satu wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali. Ini adalah sabda Nabi ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aliyu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hai Ali, idza ghadiba, apabila marah. Ghadiba itu ghadabun, dari ghadiba, yaghdabu, yaghdibu, ghadabun. Ghadiba ini berarti bisa disebut dengan marah, bisa berarti dengan benci. Idza ghadiba, apabila marah atau benci. Siapa yang marah? Allahu Allah, ala ahadin, kepada seseorang. Apabila Allah marah kepada seseorang atau benci kepada seseorang. Jadi kita belajar saat kapan Allah marah sama orang itu. Nah ya, jangan-jangan termasuk kita yang dimarahin oleh Allah sebenarnya, tapi kita nggak tahu. Ya. Kepada siapa Allah marah? Ala hadin, kepada seseorang, rozaqahu, maka Allah memberikan rizki kepadanya. Jadi kalau Allah marah sama hambanya, sama orang, itu Allah kasih rizki. Rizkinya bagaimana? Haraman, malan, harta, kasih rizki berupa harta. Harta itu gak harus uang. Harta apa aja, harta apa? Harta benda yang terlihat, yang tampak atau gak tampak. Haraman, dengan secara haram. Jadi
Jadi kalau Allah marah sama orang itu, Allah kasih orang itu rizki harta yang haram. Harta yang haram atau rizki yang haram itu contohnya rizki dari cara menipu, nah itu haram. Rizki yang ia dapatkan dari judi juga haram. Rizki yang ia dapatkan dari sumpah palsu atau bersaksi palsu juga haram. Dari menipu haram. Dari riba, apalagi riba haram. Termasuk juga rizki dari hasil mencuri, rizki dari hasil mengurangi timbangan saat berdagang. Ini rizki-rizki dengan cara yang haram ya. Jadi orang yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan usaha haram, lalu dia lakukan usaha itu ciri orang yang dibenci oleh Allah, ciri orang yang dimarahi oleh Allah. Cuman dia gak sadar. Jadi makanya banyak orang itu kalau lagi korupsi atau lagi menipu tuh enak, santai. Tapi dia gak sadar sebenarnya dia dalam keadaan dimarahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang luar biasa lagi. Terusan dari hadis ini adalah fa'idha shtadda, dan apabila sangat-sangat, apa yang sangat-sangat, ghadabuhu, marahnya Allah. Jadi apabila Allah benar-benar sangat-sangat marah, sangat-sangat benci. Kalau tadi cuma marah doang ya. Kalau ini Allah betul-betul marah, betul-betul benci sama orang itu. Ini cirinya ada lagi. Dia Allah marah, itu cuma dimarahin doang. Benci cuma dibenci, sekedar benci. Tapi ini lebih marah, lebih benci. Cirinya apa itu? Ghadabahu alaihi, atas orang tersebut. Wakala, maka Allah menyerahkan bihi, kepadanya, bihi, kepadanya, syaitonan, urusannya itu dengan setan. Yubarik lahu, di mana setan itu yubarik lahu, mendermakan, memberikan tambahan-tambahan, lahu, kepada orang tersebut, fihi, di dalam harta yang haram. Jadi orang itu semakin Allah marah, maka cirinya dia, orang itu dipasrahkan sama Allah, diurusin sama setan. Maka yang ngurusin setan, sehingga dia semakin senang menikmati haram. Nanti ngerasa aman. Dia ribanya semakin lancar, nipunya semakin lancar, ngurangin timbangannya makin banyakan gitu ya. Sumpah palsunya makin fasih. Wah, korupsinya semakin gede. Tapi lancar-lancar aja. Nah ini tandanya Allah udah betul-betul marah, sangat-sangat marah, karena urusannya udah diserahin ke setan. Dan ditambah lagi kesenangannya untuk mendapatkan rezeki yang haram tersebut ya. Kemudian wayusahibuhu, dan kemudian setan menemaninya. Ya, setan itu menjadi temannya. Maka temannya setan. Komunitasnya komunitas setan. Nanti biasanya penipu-penipu temannya penipu-penipu juga. Setan itu kan ada dua, kata Allah tuh, syayatinal insi wal jins. Ada setan manusia, ada setan jin. Ya penipu-penipu ngumpul ya sama-sama teman-temannya setan itu berarti ya. Sama-sama temannya syaitan. Ya. Nah setan menjadi temannya harian, sehingga nikmatnya dia mendapatkan rezeki yang haram itu semakin nikmat, semakin enak, harta semakin banyak, dan dia merasakan lancar-lancar saja,
rasanya nggak ada masalah dalam hidupnya, rasanya nggak ada hal yang mencekam dalam hidupnya, enak-enak aja. Emang oleh Allah udah diserahin ke setan tuh. Hati-hati. Nanti kalau ibarat bahasa sekarang itu adalah bom waktu. Tinggal nunggu waktunya aja. Kapan itu bom meledak, saat itu Allah kemudian memberikan azab kepada dia, jadilah dia orang yang terpuruk, terpuruk. Sangat-sangat terpuruk. Hati-hati. Makanya jangan enjoy dengan kegiatan haram, jangan. Nah, itu bom waktu, sangat-sangat bom waktu ya, sangat-sangat bom waktu. Temannya setan. Kemudian aktivitasnya apa? Wa yushghiluhu, Allah menyibukkan, setan itu menyibukkan ya, setan itu menyibukkan bidunya ya, dengan urusan dunia. Urusan yang dipikirnya dunia terus. Urusannya dipikirnya itu masalah harta terus, sampai dia aniddin, melupakan perkara atau urusan agama. Udah nggak inget dah masalah agama, masalah apa sudah nggak inget. Ya, otaknya dibelenggu dengan dunia sampai lupa dengan agama. Ini bahaya, temennya setan. Wa yusahilu, dan dimudahkan lahu baginya umurad dunyahu, dimudahkan umurad dunyahu, perkara dunianya. Jadi hati-hati, kita harus ngerasa, jangan-jangan kalau kita ngerasa dunia kita gampang, ini Allah lagi marah. Ya, Allah lagi marah. Dulu saya pernah dengar kalam ya Al-Mafrullah Habib Muzir Al-Musawa yang mengatakan Allah itu kalau sudah marah sama orang, dibuat orang itu sibuk dengan masalah dunia, sampai dia nyebut nama Allah aja nggak sempet ya, ngedoa nggak sempet ya. Tanda orang dibenci sama Allah tuh ngedoa itu nggak sempet. Kenapa? Kalau itu doa itu dia nggak sempet, karena apa? Allah udah nggak mau dengar suara dia. Ya, makanya ini hikmahnya adalah kalau kita ngerasa doa kita kok ngerasa belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, belum diijabah, tapi kita terus berdoa terus, ini tandanya Allah cinta sama kita. Karena apa? Allah tuh sengaja nggak diijabah dulu doanya, doa kita nggak diijabah dulu. Allah pengen dengar suara kita. Makanya belum tentu dengan kita doa nggak diijabah kemudian kita orang yang dibenci sama Allah, belum tentu. Karena Allah tuh pengen dengar suara kita. Justru kalau kita ini udah sibuk dengan perkara dunia, malah kita nggak sempet doa, itu tandanya Allah benci sama kita. Sampai dengar suara kita aja Allah nggak mau. Kita nggak dikasih kesempatan untuk berdoa. Karena apa? Merasa dunianya udah dikasih semuanya. Ini dikasih, beli ini, dapat itu, semua dapat. Akhirnya nggak usah pakai doa, dia dikasih semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita ngerasa urusan dunia kita mudah, hati-hati ya. Jangan-jangan Allah lagi benci sama kita ya. Wa yaqulu, kemudian hebatnya lagi berkata nih, ini penutup hadis nih. Wa yaqulu, dan setan berkata. Apa kata setan? Allah Ghafurun, sangat-sangat pengampun. Ghafur. Jadi kalau Ghafur itu dari wazan fa'ulun, artinya mubalaghah. Sangat mengampuni, sangat memaafkan. Kalau Ghafir itu memaafkan aja. Kalau Ghafur itu sangat mengampuni, sangat memaafkan. Sama dengan Syakur, sangat berterima kasih. Ya. Kemudian ada kalau Syakir itu cuma terima kasih aja. Orang yang berterima kasih. Tapi kalau Syakur, sangat-sangat mampu berterima kasih. Seperti lagi kata Allah Subhanahu wa taala, "Kanal insanu zaluman jahula." Wah, sampai kata Allah itu dikatakan manusia itu zaluman, sangat-sangat zalim, sangat-sangat zalim. Ya Allah, ya kita ini kata Allah zaluman jahula, manusia itu sangat-sangat zalim, jahula, sangat-sangat bodoh. Sangat-sangat zalim, sangat-sangat bodoh. Itu Allah yang mensifati manusia. Wa kanal insanu zaluman jahula. Manusia itu adalah sangat zalim, sangat-sangat bodoh. Makanya jangan kita berhenti doa Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya, itu doa yang nggak boleh ditinggal sama kita, ya. Karena kita zalim, banyak zalim kita, ya, kepada diri sendiri, kepada kesempatan, kepada keluarga mungkin sangat banyak. Maka kita harus banyak-banyak berdoa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rahimun, maha penyayang. Setan itu akhirnya berbilangnya begini, udah nggak apa-apa kamu cari dunia yang banyak, udah semua digampangin, tenang urusan Allah mah, Allah tuh maha pengampun, maha penyayang, udah gampang urusan Allah belakangan. Sehingga karena dia ngerasa Allah tuh maha pengampun, maha penyayang, dia ngerasa bahwa itu urusan belakang, ntar tobat belakangannya. Udah tua tobatnya. Akhirnya muncul kata-kata, ada mumpung masih muda kan, muda foya-foya, hidup kaya raya, ya, mati masuk surga. Nah, itu ucapan orang yang salah itu. Ya, ucapan orang yang salah. Dan kalimatnya ada kalimat hidup kaya raya, muda foya-foya, mati masuk surga. Ini ucapan yang salah. Itu ucapan yang redaksinya itu dari kalimat setan ini, Allahu, ya, Ghafurur Rahim, yang tujuannya adalah agar orang itu betul-betul lupa dengan Allah, lalu menunda-nunda tobat sampai orang tidak sempat tobat, bahkan belum tobat dia sudah meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini kajian kita hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mudah-mudahan termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ketemu pada kesempatan yang lain, kesempatan yang kedua dalam kajian kitab Wasiyatul Mustofa, ya. Kita akhiri dengan bersolawat bersama-sama, ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Hatimu dhulamal layali wasbiqu rakbal ma'ali wabdulu kullal ghayali wanshuru dina Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.